Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, marilah anak-anak awali dengan kegiatan berdoa. Berdoa dimulai. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Ibu menjelaskan materi, silakan anak-anak memperhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. 1. Peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. 2. Peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. 3. Peserta didik dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat dengan benar. Selanjutnya anak-anak, marilah kita masuk ke materi kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan atau yang diciptakan dari nur atau cahaya, yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ada 10 nama malaikat yang wajib anak-anak ketahui beserta tujuannya. 1. Malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan membawa rahmat bagi alam semesta. 2. Mikail. Tugasnya mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah serta mengatur alam semesta. 3. Malaikat Israfil. Tugasnya meniup trompet sangkakala saat hari kiamat dan merupakan malaikat pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Selanjutnya malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa manusia bila sudah tiba ajalnya. Kemudian malaikat Mungkar, tugasnya menanyakan manusia di alam barzah atau alam kubur. Malaikat Nakir, tugasnya sebagai pemberi sanksi atau siksa di alam kubur. Tugasnya bersama dengan malaikat Mungkar. Kemudian malaikat Rakib, tugasnya mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Malaikat Atid mencatat amal dan perbuatan buruk manusia. Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak memiliki belas kasihan kepada penghuni neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga, juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Baik anak-anak sekalian, berikut sifat-sifat malaikat. 1. Selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki dan tidak pula perempuan. Yang ketiga, tidak butuh makanan, minuman, dan tidur. Yang keempat, tidak memiliki nafsu. Yang kelima, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, selalu benar dan tidak pernah berbohong. 8. Selalu memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. 9. Tidak beranak, berayah, beribu karena malaikat tidak menikah. 10. Selalu disiplin, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikut perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Pertama, malaikat. Malaikat berasal atau asal kejadiannya diciptakan dari nur atau cahaya. Memiliki sifat yang selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki nafsu, tidak selalu bertasbih, dan yang keempat tidak sombong. Kemudian tujuan penciptaan malaikat, malaikat diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Lanjut ke manusia. Manusia asal kejadiannya diciptakan dari saripati tanah. Sifat-sifat manusia memiliki hawa nafsu dan akal, mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagi yang tidak mampu menjaga imannya dapat terjerumus ke jurang kehancuran. Tujuan penciptaan manusia, manusia diciptakan untuk taat kepada Allah dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing.
Kemudian yang ketiga, jin, iblis, dan syaitan. Asal kejadian diciptakan dari api. Sifat jin, iblis, dan syaitan diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir, taat atau membangkang. 2. Iblis dan syaitan bersifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Tujuan penciptaannya, diciptakan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis dan syaitan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka sombong dan durhaka kepada Allah, sehingga mereka menjadi makhluk yang terkutuk. Materi selanjutnya tentang menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis atau syaitan. Dengan meyakini dan memahami sifat malaikat, hati akan terbimbing ke arah yang baik dan benar. Karena malaikat memiliki sifat dan tugas yang sangat mulia, sehingga kita dapat meneladaninya. Berbeda dengan iblis dan syaitan yang memiliki sifat yang buruk. Tugas iblis dan syaitan adalah menggoda umat manusia agar terjerumus ke jalan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar terhindar dari godaan syaitan tersebut, sangat diperlukan langkah-langkah berikut ini. 1. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dengan hati yang ikhlas. 2. Memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isinya. 3. Memperbanyak ibadah seperti sholat malam, puasa sunnah, dan bersedekah. Hikmah beriman kepada malaikat. 1. Sebagai bukti keimanan seseorang. 2. Menyadarkan kita akan kesucian, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 3. Dengan mengetahui keadaan, sifat, dan tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia. 4. Akan timbul rasa tenang dan aman dalam diri orang mukmin. 5. Akan menambah rasa cinta mereka karena mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna dan memohonkan ampun orang mukmin. 6. Membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan maksiat. 7. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.